Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak KKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Doa saya tetaplah baik dan terus penuh semangat pengharapan di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar, menuntun, dan memelihara kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk anugerah-Mu memberikan kami kesehatan nafas kehidupan sampai hari ini. Tuhan, sebagaimana penyertaan-Mu di dalam hidup kami di hari-hari yang telah kami lalui, hari ini kami percaya Engkau akan selalu menyertai dan memberkati. Oleh sebab itu kami mau Tuhan menuntun hati dan pikiran kami untuk dapat tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan selalu memberi hikmat bagi kami di dalam firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Terangilah hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti dan juga dapat menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 10 April 2024 tertulis dalam kitab Keluaran 14 ayat 14. Dalam bahasa Batak 2 Musa 14 ayat 14. Demikianlah dikatakan. Jehovah domar porang humokop hamu asal hohom hamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh Allah sangat setia. Ketika Dia sudah menyatakan kasih-Nya, Dia tetap akan kasih-Nya itu. Dia tidak pernah main-main dengan apa yang telah dijanjikan. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita setiap hari belajar dan terus mencoba hati kita untuk tetap percaya dalam segala peristiwa, dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita meyakinkan hati dan pikiran kita bahwasanya Tuhan adalah Allah yang setia, yang tetap akan menetapkan janjinya dan terus menggenapkan janjinya itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku, renungan kita pada hari ini adalah bagian bagaimana bangsa Israel hendak keluar dari tanah Mesir dan di dalam perjalanan untuk melewati padang gurun yang luas. Firaun bertindak untuk menghabiskan bangsa Israel. Firaun tidak ingin bangsa itu bebas. Firaun mau bangsa Israel tetap menjadi budak di Mesir. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat yang dikasihi. Tuhan tidak mau umatnya menderita. Tuhan tidak mau umatnya disiksa. Oleh sebab itulah, melalui Musa, Allah berfirman agar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan terus berjalan melintasi padang gurun dan sampai ke tujuan yang telah disiapkan oleh Tuhan, yaitu tanah yang penuh susu dan madu. Tanah yang diberkati, yaitu Kanaan. Tetapi Firaun sangatlah keras hati, sangatlah keras kepala, karena Tuhan mengizinkan dia menjalani hidupnya dengan keras hati. Dalam ayat 4 di pasal 14 dikatakan, Aku mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan ke seluruh pasukannya, Aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Lihatlah saudara, kekuatan yang dimiliki oleh Firaun, kekuasaan
dan juga kehebatannya dikerahkan seluruhnya untuk membinasakan bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Mereka dikejar, mereka tidak diizinkan untuk pulang, tetapi mereka harus kembali ke Mesir karena demikianlah yang ditetapkan oleh Firaun. Saudaraku, lihatlah bagaimana Tuhan bekerja untuk bangsa itu. Sekalipun mereka terus sesat dalam kehidupannya, terus sesat di dalam kerohaniannya, melupakan Tuhan, mengabaikan kebaikan Tuhan, tetapi Tuhan begitu mengasihi dan terus memberi kesempatan. Di dalam keadaan yang tertekan, di dalam keadaan yang terdesak, bangsa Israel dikejar oleh pasukan Mesir yang dipimpin oleh Firaun sendiri. Mereka melihat bagaimana kuasa, bagaimana kedahsyatan, kekuatan Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Laut terbelah, bangsa Israel boleh melewatinya. Sementara ketika Firaun dan pasukannya berada di tengah lautan, mereka mati karena laut yang terbelah tertutup kembali. Siapakah yang membuatnya? Yaitu Allah semesta alam. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dapat melakukan segalanya melebihi apa yang kita pikirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pergumulkan, apa yang kita perjuangkan, mari kita bersandar kepada Tuhan. Mari kita berharap, memohon pertolongannya saja. Jangan biarkan kita terlarut dan fokus hanya kepada masalah-masalah kehidupan kita. Jika demikian, maka kita tidak akan bisa melihat dan merasakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk kita dapat berdiam dan menyerahkan seluruhnya. Berdiam dalam arti kita berdoa, kita percaya dan benar-benar memasrahkan seluruh kehidupan kita ke dalam pengasihan Tuhan. Dan kita mau dipimpin, kita mau diajar di dalam kasih-Nya, di dalam firman-Nya, sehingga kita tidak lagi tersesat, kita tidak lagi terjatuh, tetapi kita terus berjalan menuju arah yang benar. Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan akan membelamu. Tuhan akan mengatasi setiap persoalan-persoalanmu. Dari orang-orang yang menganiaya kamu, dari orang-orang yang membenci kamu, dari orang-orang yang bertindak semena-mena terhadap kamu, atau bahkan dari segala kesulitan-kesulitan hidupmu yang engkau alami di tengah-tengah kehidupan ini, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Percayalah saudara, ketika dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu, berarti Tuhan adalah pembelamu. Tuhan akan menggantikanmu untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalanmu, asallah engkau tetap bersama-sama atau tetap berada di dalam kekuasaannya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Artinya, kita akan membiarkan Tuhan yang menyelesaikan setiap perkara kita. Kita angkat tangan, lalu Tuhan turun tangan. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Berikanlah seluruh hidupmu dan percayakanlah bahwasanya Dia adalah Allah yang baik, Bapa yang setia, yang akan terus menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang sungguh-sungguh menghibur kami. Engkau adalah Allah, Tuhan, Bapa yang membela kami di dalam segala perkara kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau di dalam setiap perkara hidup kami. Dan biarlah Engkau yang memenangkan kami dan memberikan keselamatan bagi kami di dalam menghadapi berbagai-bagai pergumulan kami. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan, biarlah Tuhan yang menolong kami. Kami serahkan seluruh kehidupan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengatur setiap langkah kami, mengajar dan menuntun kami, sehingga hidup kami tidak menjadi sia-sia. Pengorbanan-Mu tidak menjadi sia-sia. Pertolongan-Mu tidak menjadi sia-sia. Tetapi dari semua yang Engkau berikan, kami pun beroleh kebahagiaan, berkat sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.